itu kecintaan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang termasuk prinsip penting dalam akidah Ahlussunnah adalah kecintaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Karena ini berkaitan dengan itu sumber agama ini. Karena para sahabat Nabi adalah karena pertama yang menyampaikan agama dari Rasulullah SAW kepada umat manusia. Sehingga saya bayangkan seandainya keyakinan tentang para sahabat itu runtuh, sehingga tidak lagi ada rasa pengagungan kepada para sahabat Rasulullah SAW, maka tidak akan seorang dia pula mau mengagungkan sumber ajaran agama ini. Sehingga runtuhnya keyakinan terhadap para sahabat Nabi adalah runtuhnya pula keyakinan kita tentang Al-Quran yang dinukilkan para sahabat kepada kita, dan akan berdampak besar dalam yaitu sejauh mana orang istiqamah di atas ini ajaran yang hak tersebut. Kita masuk pada perkataan beliau, "Famin usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubuhum salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim." Bismillah. Famin usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim. Ya ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala yubghidu as-sahabata illa munafiqun, wala yuhibbuhum illa mu'minun, la yubghiduhum illa man kana yubghidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yuhibbuhum illa man yuhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azzarahu fastaghlaba fastawa 'ala suruqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Beliau katakan, "Famin usuli ahli sunnah", di antara itu prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, tidak ada ghil, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Hati mereka bersih, tidak ada hal-hal yang negatif dalam hati mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wassalamatu alsinatihim, dan selamatnya lesan mereka. Lesan mereka, lesan yang memuji para sahabat, yang mendoakan para sahabat, yang menyebarkan kebaikan-kebaikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, tidak membicarakan para sahabat kecuali kebaikan. Lisan mereka tidak mencaci maki, tidak melaknat, tidak mengumpat, tidak itu melakukan hal-hal yang akan itu merusak itu keyakinan mereka tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Lisan mereka lurus, lisan mereka ini harum, tidak berbau busuk, tidak berbau jelek terhadap para sahabat Nabi.
la yabghidu sahabah illa munafiq. Tidaklah membenci para sahabat Nabi kecuali munafik. Munafik, orang mereka artinya tidak ada keimanan. Munafik orang-orang mereka tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah SAW, tidak mencintai terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya. Orang munafik hanya lisannya yang kelihatan yaitu manis, tapi hati mereka adalah pahit. Tampilannya sangat menakjubkan, tetapi perbuatannya mereka sangat yaitu membahayakan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Mereka, kalau Anda lihat jasadnya mengagumkan, wa iyarawna wa ini, kalau seandainya Anda lihat wa idza ra'aitahum tu'jibuka sam'uhum. Tetapi orang munafik, orang yang paling keras kalau diajak untuk menghidupkan ajaran agama Allah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau seandainya Anda ajak mereka untuk menerapkan ajaran Allah, menerapkan ajaran Rasulnya, maka mereka paling keras upayanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah benci para sahabat jadi munafik. Wala yuhibbuhum illa mu'minun, dan tidaklah mencintai para sahabat dari dia mukmin. Karena mukmin adalah, di antara buah iman adalah loyalitasnya kepada orang-orang yang mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Para sahabat Nabi sudah yaitu terbentuk. Para sahabat Nabi bagaimana telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala, mereka mencintai Allah, mencintai Rasulnya, menolong Allah, menolong Rasulnya. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang mukmin adalah orang mereka mencintai karena Allah Ta'ala. Mencintai orang mereka mencintai Allah. Loyal kepada orang mereka itu loyal kepada Allah Ta'ala. Inilah cinta karena iman. Iman menuntut seorang mencintai karena Allah Ta'ala dan membenci karena Allah Ta'ala. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqwa lillah wa man'a lillah faqad istakmal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka memberi dan tidak memberikan Allah, maka telah sempurna iman mereka. Itu perwatakan dasarnya seperti itu. Maka tidak membenci para sahabat kecuali munafik, dan tidak mencintai para sahabat kecuali mukmin. Wala yubghiduhum illa man kana yubghidu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah membenci para sahabat Nabi kecuali orang mereka membenci Rasul. Karena para sahabat adalah sahabatnya Rasul. Dan orang yang mereka mencintai Rasul pasti akan mencintai sahabatnya Rasul. Itu pasti. Karena orang mencintai itu, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW dan Nabi Rasul mencintai para sahabat Nabi, maka pasti seorang mencintai Rasul akan mencintai para sahabat Nabi SAW. Maka tidak membenci para sahabat kecuali mereka membenci yakni Rasulullah SAW. Wala yuhibbuhum illa man yuhibbur Rasulullah SAW. Dan tidaklah mencintai para sahabat kecuali dia mencintai Rasulullah SAW. Allah Ta'ala, Nabi kita bersabda, Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Muhammad utusan Allah, yaitu memiliki kelasiman, konsekuensi, yaitu tasdiq,
fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi, dan wa ta'atun fima amar, memerintah itu melaksanakan apa yang mentaati apa yang diperintahkan, wastinabu manaha anhu wa yazal, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la ya'budullaha illa bima syara'a, dan tidaklah seorang dia beribadah kepada Allah dengan syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul ini Muhammad al-Rasul Ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang mereka bersama dengan Muhammad, bersama dengan Rasulullah SAW, asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, mereka adalah keras terhadap orang-orang kafir dan rohama, saling mencintai di antara orang-orang ini mukmin. Keras dengan orang kafir, memiliki sikap tegas, sikap yang tidak kompromi berkaitan dengan urusan ini agama. Seorang mukmin orang yang mereka membenci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Sebaliknya rohama bainahum, saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling lembut di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan, Anda lihat mereka orang-orang yang rukuk sujud. Orang-orang para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan min Allah, Allah tahu persis kondisi hati mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari karunia Allah, wa ridwanan, dan keridhaan Allah Ta'ala. Ini semuanya urusan hati, niat-niat yang ada dalam hati manusia, dan tidak mengetahui tentang hati yang seorang kecuali Allah Ta'ala, sehingga tidak bisa berbicara tentang hakikat seorang sebagaimana yang ada dalam hatinya kecuali Allah Ta'ala. Dan Allah yang mengetahui hatinya para sahabat Nabi menyampaikan mereka orang-orang yang sepak terjangnya amaliyah-amaliyahnya memiliki niat yang lurus, yakni ibtigha'a fadlan min Allah wa ridwanan, mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi macam manusia, penilaian manusia, tapi mereka mencari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda bekas mereka, ini tanda-tanda mereka ada di wajah mereka, min athari sujud, ini wajah yang mereka menampak wajah yang senantiasa tunduk, sujud, patuh kepada Allah Ta'ala. Athar sujud bukan jidat hitam, tetapi wajah yang mereka nampak wajah yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, yang tawadhu kepada Allah Ta'ala, hamba yang senantiasa mereka memiliki kerendahan hati, ketawadhuan, kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Injil. Dan tadi disebutkan bagaimana Taurat Injil menjelaskan tentang Nabi dan sahabat Nabi. Kemudian kasarikin akhjasatahu fasarahu fastakhlata fastawa ala suqi. Perumpamaan para sahabat Nabi yang ada di Taurat dan ada di Injil itu seperti zara, tanaman-tanaman yang mengeluarkan tunas, kemudian tunasnya itu memuat, kemudian tumbuh batang percabangan yang yu'jibus surra, yang membuat itu para petaninya itu sangat mengagumi, sangat kagum dengan tanaman-tanamannya itu. Para sahabat Nabi ibaratnya tunas yang ditanam oleh Rasulullah SAW, kemudian tumbuh berkembang menjadi batang yang kokoh, batang yang kuat,
yang sangat mengagumkan petanian. Nabi petanian, sehingga pertemuan para sahabat Nabi, pertemuan yang sangat mengagumkan Nabi, sangat membanggakan Nabi. Liyaghidha bihimul kuffar, supaya dengan penampilan para sahabat Nabi yang sangat dahsyat, sangat hebat, sangat patuh, maka membuat bencinya orang-orang kafir. Orang kafir itu semakin benci ketika Muslim semakin terikat dengan agamanya. Semakin mereka mendalami ilmunya dan semakin mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu akan membuat orang kafir semakin sangat membenci. Kalau Anda ingin membuat orang kafir itu semakin murka, semakin benci, semakin mendalam, jadi kebenciannya, kuatkan belajar agama, kuatkan mengamalkan agama, sempurnakan dalam hal praktek dengan agama, maka membuat orang kafir itu semakin memuncak kebenciannya, memuncak ini kebencian pada ini kaum muslimin. Karena yang paling menyelamatkan mereka dari upaya kekafiran mereka adalah keterikatan mereka dengan agama mereka. Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan? Perlu kembali ditegaskan bahwa target yang paling utama orang kafir adalah memurtadkan kaum muslimin. Segala bentuk peperangan mereka lakukan, targetnya adalah memurtadkan kaum muslimin. La yasaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau mereka mampu. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Orang-orang kafir sangat ingin sekali saya dengan kafir supaya mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Sehingga mereka berusaha keras bagaimana memurtadkan kaum muslimin, melepaskan kaum muslimin dari agamanya. Dan mereka siap mendanai berapapun yang dibutuhkan. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikuna. Orang-orang kafir mereka akan membelanjakan harta mereka dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Pasti mereka akan mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Maka target mereka adalah menjadikan kalian kufur. Tapi kata Allah, bagaimana akan bisa menjadi kufur? Wa tutla alaikum ayat, wa tutla alaikum ayatuhu, wa tutla alaikum ayati, dan dibacakan kepada kalian wa tutla alaikum ayatuhu. Sedangkan wa tutla alaikum ayatullah wa bikum rasuluh. Sedangkan kepada kalian dibacakan ayat Allah dan di dalam kalian ada Rasulullah SAW. Wa tutla alaikum ayatullah. Kepada kalian senantiasa dibacakan ayat Allah Ta'ala. Semakin seorang terikat dengan agama ini, semakin dia mendalami agama ini, semakin dia kemudian ketat dan kencang dalam memegang agama ini, maka semakin membuat mereka marah, benci, semakin betul mereka yaitu mengakar kebencian mereka. Begitu para salaf kita mengakar hal kita. Maka kalau ingin membuat mereka semakin benci, adalah seorang semakin mendalami agamanya, semakin mempraktekkan agamanya, mereka akan semakin sangat mendalam kebencian mereka. Para sahabat Nabi, orang yang paling praktek agamanya, maka membuat orang kafir mereka ini muncul kemarahannya, kebenciannya, kemurkaannya. Liyaghidha bihimul kuffar, maka tidaklah membenci para sahabat Nabi kecuali kuffar wal munafikin. Tidaklah membenci para sahabat kecuali orang kafir dan orang-orang munafik yang mereka memang ingin lepas dari, yang mereka memang tidak punya perhatian dengan agama Allah dan
punya kebencian pada agama Allah Ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah berjanji kepada kaum mukminin dan beramal saleh. Apa yang Allah janjikan kepada kaum mukminin dan beramal saleh? Maghfiratan, ampunan Allah, wa ajran 'aziman, dan pahala yang besar. Mukmin yang beramal saleh, orang-orang yang mereka berusaha untuk menunjukkan dengan amaliyahnya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tetapi seorang mukmin sadar sepenuhnya bahwa ketaatan kepada Allah itu pasti banyak kekurangannya. Maka kita diperintahkan Allah bersama dengan amal saleh yang kita lakukan untuk mengiringi dengan istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah ajarkan pada ini, yang Allah perintahkan pada kita, dan Allah ceritakan tentang perbuatan orang saleh. Orang saleh malamnya qiyamul lail, malamnya berzikir kepada Allah Ta'ala, malamnya mereka taqarrub kepada Allah Ta'ala. Akan tapi di penghujung malamnya, di penutupan malamnya, apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang yang beristighfar di waktu sahur. Wa yastaghfiruna bil ashar. Dan mereka orang yang berminta ampun kepada Allah di waktu kini sahur. Ini adalah orang yang mereka malamnya qiyamul lail, malamnya taqarrub ila Allah, menghidupkan malam. Tapi mereka menutup malamnya dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang mukmin selesai haji, di rangkaian manasik haji, dan haji itu di awal sampai akhir adalah taqarruban ila Allah, ditulikannya semua manasik haji dalam rangka liiqamati dzikrillah. Tapi Allah perintahkan apa kepada mereka? Wa'afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Bertolaklah kalian dari mana mereka bertolak, manusia bertolak, dan beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya berdakwah, dan Nabi telah berdakwah dengan al-qaum, dengan totalitas, menanggung derita, luka, kepedihan, kesedihan di jalan dakwah. Tapi di akhir kemenangan dakwah Nabi dengan banyaknya orang mereka masuk Islam, apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah perintahkan Nabi untuk diantaranya istighfar. Maka istighfar mengiringi semua amalan saleh yang kita lakukan. Karena di balik amal saleh banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, atau yang sangat banyak kekurangannya kita dalam hal menunaikan haknya Allah Ta'ala. Haknya Allah itu diantaranya pertama ikhlas. Dalam amalan kita haknya Allah itu pertama ikhlas, yang kedua ittiba, yang ketiga ihsan, yang keempat yaitu merasakan nikmat Allah dalam kebaikan yang kita lakukan. Artinya bahwa kita bisa melakukan amal-amal saleh semata-mata dengan pertolongan Allah Ta'ala, dengan nikmat Allah Ta'ala. Kemudian melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada amal kita, bahwa di balik kita melakukan amal itu banyak kekurangannya, khusyuknya, kurang tawakalnya, kurang rasa takutnya, seterusnya. Ini yang menuntut kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin, mereka yang beramal saleh, Allah janjikan untuk mereka maghfirah, ampunan Allah. Allah tahu banyak kekurangan kaum mukminin, dan Allah zat yang asy-syakur, zat yang mensyukuri amalnya para hamba. Setiap amal para hamba Allah akan berikan pahala, bahkan ajran azimah, pahala yang besar, bahkan yudha'af, dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 asra ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Ini semuanya adalah
termasuk di antara karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Allah memberikan karunia pada yang Allah yang al-kehendaki. Allah membalas amalan hamba sekecil apapun, dan Allah SWT menjadikan balasan Allah berlipat-lipat. Sehingga Allah bainal adl wal fadl, Allah antara berbuat adil dan berbuat yang utama. Berikutnya. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membayar engkau ya Muhammad di bawah yakni pohon Baitur Ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu persis apa yang sedang ada dalam hati mereka. Baitur Ridwan, bayat untuk membela agama Allah, membela Rasulullah SAW, yaitu beriman kepada Nabi dan membela Nabi. Mereka siap segala-galanya untuk itu membela Nabi. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dari kesiapan mereka untuk membela Nabi, loyalitas yang kepada Nabi, dan apa yang mereka rasakan, kesiapan mereka untuk menghadapi para musuh-musuh. Pasti mereka akan berhadapan dengan para musuh yang siap untuk menyerang, menghancurkan, membinasakan. Fa'ansal sakinata 'alaihim. Tetapi Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Hati mereka bisa nyaman, tenang, sehingga kokoh dalam membersami Nabi SAW. Segala resiko mereka tidak membuat mereka itu gusar. Wa tabahum fathhan qariba. Dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Dan dekat kemenangan yang sebagaimana Fathul Makkah adalah kemenangan atau Hudaybiyah, dan Fathul Makkah merupakan kemenangan janjikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Baitur Ridwan awal mula kejayaan kaum muslimin, karena mereka siap untuk menolong Nabi, sehingga penduduk Madinah siap untuk membela Nabi. Mereka menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan terus bergulir jihad demi jihad, peperangan demi peperangan, sampai Allah kemudian bisa Allah izinkan menaklukkan itu kota Makkah sebagai kemenangan kaum muslimin. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ini adalah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di dunia, dan di akhirat adalah kemenangan dengan dimasukkan ke dalam jannah. Terus والآيات في مدح الصحابة والثناء عليهم كثيرة في القرآن الكريم مما يدل على مكانتهم وعلى أنهم هم القدوة لمن جاء بعدهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا منه رضي الله عنهم وجاهدوا معه وناصروه ولأنهم نشروا دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المشرق والمغرب فقدموا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الله حتى فتحوا البلاد وأظهروا دين الله بين العباد فلا يبغضهم وينتقصهم إلا منافق يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا wal ayat-ayat fi ma'hil sahabati wa thana alaihim, yang memberikan pujian kepada para sahabat Nabi, memberikan yaitu sanjungan kepada para sahabat Nabi, katsirah, sangat banyak. Bil Qur'anil Karim katsirah, dalam Quran sangat banyak ayat-ayat yang memuji, menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an.
mimma yadullu ala makanatihim wa ala annahum humul qudwatu liman ja'a ba'dahum. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan ketakwaan mereka. Wa ala annahum humul qudwah, dan mereka adalah qudwah, contoh, teladan liman ba'dahum, terhadap generasi setelah para sahabat Nabi. Kita semuanya menjadi teladan bagaimana mengamalkan agama Allah, bagaimana memperjuangkan agama Allah, bagaimana jihad fisabilillah, bagaimana mereka telah yaitu memberikan yaitu perjuangan yang totalitas kepada yaitu agama ini. Li'annahum sahabatu Rasulillah alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, bagaimana katakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang berada di atas agama kawan dekatnya. Maka para sahabat paling yaitu dekat, paling hebat agama mereka setelah Rasulullah SAW. Para sahabat beragama yang paling mendekati apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ta'allamu minhu, mereka mempelajari agama dari Nabi. Mereka belajar agama dari Nabi, mengambil ilmu dari Nabi. Nabi guru terbaik, manusia terbaik, ilmunya terbaik, sehingga para sahabat telah menjadi murid-muridnya Nabi yang terbaik. Wajahadu ma'ahu, para sahabat telah berjihad bersama dengan para Nabi. Lihat bagaimana mereka menyerahkan harta mereka, menyerahkan nyawa mereka dengan murah. Mereka persembahkan dengan murah nyawa mereka di hadapan Allah Ta'ala. Peperangan Badar, Uhud, kemudian perang-perang berikutnya yang lainnya, mereka telah menunjukkan bagaimana pembelaan mereka, jihad mereka, yang mereka telah membiayai dengan harta mereka dalam rangka untuk menolong agama Allah. Wa nasaruhu, mereka menolong Allah, menolong Rasulnya, menolong agama Allah, menolong Rasulnya dengan harta dan jiwa mereka. Abu Bakar Siddiq, beliau telah membawa seluruh hartanya ke hadapan Nabi. Umar bin Khattab telah membawa separuh hartanya kepada Nabi. Utsman bin Affan, saking banyaknya harta mereka telah dikeluarkan fisabilillah, Nabi katakan madharra Utsman ma'amil badal yawm. Semua para sahabat rata-rata mereka telah berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Mereka telah buktikan kejujuran iman mereka, sehingga Allah katakan ulaika mushadiqun. Ujian-ujian besar telah menyertai para sahabat Nabi. Dari awal mereka beriman, bagaimana mereka dicaci maki, disiksa Quraisy, diajar Quraisy, ditindas Quraisy dan penuh kezaliman, sampai mereka kemudian hijrah, harus meninggalkan tempat tinggal mereka, harta mereka, itu aset-aset mereka. Bahkan kayak Suhaib Ar-Rumi, dia tinggalkan semua harta yang dia miliki, dia lepas dari Quraisy, bahkan simpanannya dia tunjukkan pada Quraisy dalam rangka dia bisa melingkar ke Madinah hijrah. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa dari penampilan para sahabat Nabi. Lalu mereka selama di Madinah 10 tahun, peperangan yang telah berlangsung sekitar 28-29 sekitar itu, sehingga hampir tiap tahun perang 2-3 kali. Bagaimana mereka senantiasa mempersiapkan jihad fisabilillah. Mereka menjadikan harta mereka, jiwa mereka adalah aset untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Wali annahum nasharu dinah wa ba'da wafati. Dan para sahabat Nabi, mereka menyebarkan agama setelah wafatnya Nabi. Mereka berpencar ke seluruh penjuru dunia yang mereka datangi dalam rangka untuk mendakwakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta balaghal masriq wal maghrib, sampai Islam mencapai timur dan barat, sehingga bahkan sepertiga dunia diwariskan oleh Umar untuk kaum muslimin. Itu dengan tetesan darah, dengan perjuangan, dengan dakwah,
faqaddamu anfusahum wa amwalahum lil jihad fisabilillah. Mereka telah mempersembahkan jiwa dan harta mereka untuk jihad fisabilillah. Mereka jadikan tumbal-tumbal jihad fisabilillah jiwa dan harta mereka. Hatta fatahul bilada wa tahalu dinallah bainal ibad, hingga kemudian mereka mampu untuk membuka negeri-negeri, menaklukkan negeri-negeri, membuka negeri-negeri. Mereka menjadikan negeri dalam kekuasaan kaum muslimin, masuk Islam, atau mereka berjizyah kepada kaum muslimin. Wa tahalu dinallah bainal ibad, dan Allah memenangkan, menegakkan agama ini di tengah-tengah manusia, sehingga agama yang dipandang agama dengan kewibawaan. Kalau yang begitu, oleh karena itulah maka tidaklah membenci para sahabat Nabi, wa yantaqisuhum, dan tidaklah merendahkan beliau sahabat Nabi, illa munafiq, kecuali orang munafik, yubghidu Rasulullah SAW, yang membenci Rasulullah SAW, membenci Nabi, efeknya membenci para sahabat Nabi. Membenci para sahabat pasti dia arahnya membenci Nabi SAW, sehingga tidaklah mereka menyasar para sahabat, jadi mereka juga menyasar Rasulullah SAW. Orang munafik membuat fitnah terhadap Aisyah Wasina, tapi sasaran fitnah itu bukan hanya Aisyah, tapi adalah semuanya Rasulullah SAW. Nabi sangat mencintai Aisyah. Kalau Aisyah berzina, maka Nabi adalah orang yang mirip dengan kelakuan Aisyah. Al-mar'u ala dini khalili. Dan Nabi sangat mencintai Aisyah. Maka Aisyah bisa diyakinkan berzina, maka Nabi adalah mirip dengan Aisyah. Wa hadza ba'dun min atharihim wa min a'malihim al-jalilah. Inilah sebagian dari peninggalan mereka, athar mereka, dan dari amal-amal mereka yang sangat agung. Ini adalah sebagian dari apa yang bisa dinukilkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Fala yubghidu as-sahabata illa munafiq, maka tidaklah membenci para sahabat yang munafik. Wa ma abghadahum li'annahum akhadhu minhu syai'an aw adarruhu bi syai'in, inna ma abghadahum li imanihim wa li makanatihim fil Islam wa makanatihim fil Islam. Maka para sahabat Nabi itu mereka benci, atau mereka tidaklah membenci para sahabat, tidaklah membenci para sahabat, illa munafik. Wa ma abghadahum li'annahum akhadhu minhu syai'an. Mereka membenci para sahabat Nabi bukan karena para sahabat itu mengambil sesuatu dari Rasulullah SAW, melukai Nabi, kemudian menimbulkan marah yang madarat pada Nabi, atau mereka memberikan madarat pada Nabi bisa dengan sesuatu. Sama sekali Nabi, para sahabat tidak membuat keburukan kepada Nabi. Innama abghadahum li imanihim wa li makanatihim fil Islam. Atau para sahabat dibenci bukan karena mereka mengganggu hartanya orang munafik atau mengambil apa yang ada pada mereka, tapi mereka dibenci adalah li imanihim, karena iman mereka. Semakin mendalam imannya para sahabat akan semakin dibenci, semakin kebencian mendalam. Wa li makanatihim fil Islam, dan karena kedudukan mereka dalam Islam yang sangat tinggi. Fa yubghiduhum li annahum humul ladzina nasaru wa awaw ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini munafik itu dia membenci para sahabat karena para sahabat alladzina nasaru, orang-orang mereka menolong agama Allah Ta'ala, menolong Rasulullah SAW, wa awar Rasulullah, dan mereka menolong, melindungi Nabi alaihi salam, wajahatu ma'ahu, para sahabat berjihad bersama dengan Nabi, wa nasaru dinahu, dan para sahabat mereka menyebarkan agama yang diajarkan Rasulullah dengan ini segala kemampuan yang mereka telah kerahkan. Wa hafadhu sunnatahu, dan para sahabat menjaga sunnahnya dari bid'ah-bid'ah, dari perusakan-perusakan, dari penyimpangan-penyimpangan. Wa balaghuha li ummatihi, dan para sahabat Nabi mereka menyampaikan yaitu sunnah-sunnah Nabi
kepada umat ini, wasabaru ma'ahu, dan bersabar bersama dengan Nabi alal masyaqi wa tahammulu al-mata'iba fisabilillah. Mereka bersabar dengan al-masyaq, berbagai macam kesulitan-kesulitan, bersabar dan berbagai macam ini keperdian kesulitan, wa tahammalu al-mata'ib fisabilillah, dan mereka menanggung beban-beban di jalan Allah Ta'ala, beban capek di jalan Allah Ta'ala, apa yang mereka yaitu telah korbankan untuk ini agama ini. Fala yatanaqqasu as-sahabata radhiyallahu anhum illa man a'mallahu basiratahum. Tidaklah merendahkan para sahabat Nabi kecuali orang yang Allah butakan matanya. Wa man fi qalbihi nifaqun, dan dalam hati mereka ada nifaq, wa bughdun, dan ada kebencian kepada para sahabat Nabi, dan ada kebencian li Rasulullah SAW kepada Nabi dan ashabi dan para sahabatnya. Inilah sekilas apa yang menjadi penjelasan singkat tentang manhajus salaf fi sahabah, manhaj salaf dalam tentang para sahabat Nabi. Para sahabat di mata Ahlussunnah, para sahabat adalah teladan karena keilmuan mereka, karena amalan mereka, karena ketakwaan mereka, dan menjadi standar dalam hal memahami agama Allah Ta'ala. Maka shiratal mustaqim bagi Ahlussunnah adalah Al-Quran, As-Sunnah ala fahmi atau bifahmi salafil ummah, sahabat. Jadi dengan paham para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Dan kecintaan pada mereka adalah keimanan, kebencian mereka adalah kekafiran dan kemunafikan. Karena para sahabat dan para Ahlussunnah tidaklah berbicara tentang para sahabat kecuali al-khair, kecuali baik, kebaikan. Hati mereka selamat dari berbagai macam kedengkian, kebencian, laknat, dan lisan mereka selamat dari umpatan-umpatan, kalimat-kalimat kotor. Mereka betul-betul orang yang telah memuliakan, mengagungkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Demikian ikhwan, bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang bismillah, yaitu murtakibul kabirah mukminun qad yu'adzab bidunubi wa la yukhallad finnar. Pelaku dosa besar mereka mukmin terkadang diadab dengan dosanya dan tidak kekal di dalam neraka. Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.